Selamat pagi anak-anak. Sekarang mata pelajaran prakarya. Sebelumnya, Ibu memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu Sri Widyastuti, mengajar di kelas 9. Sebelumnya anak-anak, Ibu tanya dulu, apa itu prakarya? Prakarya adalah pelajaran yang dapat membuat hasil produk atau karya kerajinan. Karya atau produk yang dikerjakan dengan menggunakan alat dan dibantu dengan kedua belah tangan yang sesuai dengan ide pengerjaan itu sendiri. Prakarya memiliki pengertian keterampilan, hastakarya, kerajinan tangan, atau keterampilan tangan. Bahan yang digunakan tersedia secara umum di pasaran, sehingga kita tinggal merangkai ataupun pemanfaatan limbah dan bahan bekas. Dalam mata pelajaran prakarya ini sendiri dibagi menjadi 2 materi, yaitu 1. Kerajinan bahan keras. Kerajinan bahan keras ini dibagi menjadi 2. 1. Kerajinan bahan keras alami dan kerajinan bahan keras buatan. Yang kedua, pengolahan. Pengolahan ini juga dibagi menjadi 2, yaitu pengolahan makanan siap saji dan olahan, yang kedua, olahan setengah jadi dan hasil samping. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah tentang materi kerajinan bahan keras. Satu, apa itu kerajinan? Kerajinan adalah suatu kegiatan yang melibatkan keterampilan tangan dan seni dalam membuat suatu produk. 2. Apa itu bahan keras? Bahan keras adalah bahan yang sifatnya keras. Yang ketiga, kerajinan bahan keras dibagi menjadi 2 bagian, antara lain A. Bahan keras alami, B. Bahan keras buatan. Nah, sekarang yang A, dijelaskan. Kerajinan bahan keras alami. Bahan keras alami adalah bahan keras yang berasal dari alam semesta, baik dari daratan maupun lautan. Nah, ini beberapa contoh dari bahan keras alami, antara lain 1. Kayu, 2. Bambu, 3. Rotan, 4. Batu. Nah, Ibu jelaskan yang pertama, kayu. Indonesia memiliki hutan tropis yang banyak menyimpan kekayaan alam raya terbesar di dunia. Kayu yang dihasilkan pun banyak macamnya. Contohnya antara lain ada kayu jati, kayu mahoni, kayu pinus, kayu waru, kayu nangka, dan lain-lainnya.
Kayu dapat dibuat kerajinan dengan teknik ukir atau pahat dan teknik tempel atau sambung, baik dengan perekat atau dengan paku. Alat yang digunakan untuk kerajinan kayu antara lain: 1. Aneka gergaji, 2. Pahat, 3. Mesin bubut, 4. Amplas, dan lain-lainnya. Contoh dari kerajinan kayu, misalnya meja, kursi, almari, pintu, jendela, dan lain-lainnya. Nah, sekarang yang kedua, bambu. Bambu dapat dibuat kerajinan yang memiliki nilai estetika dan ekonomi tinggi. Ada beberapa jenis bambu, antara lain bambu betung, bambu tali, bambu kuning, bambu tutul, ada juga bambu gembong atau ater, dan lain-lainnya. Teknik pembuatannya dengan potong sambung, dengan cara dilem, dipaku, diikat atau dililit, dianyam, dan lain-lainnya. Alat yang digunakan untuk kerajinan bambu antara lain adalah 1. Gergaji, 2. Tapak, 3. Pisau raut, dan lain-lainnya. Contoh kerajinan bambu adalah meja kursi, vas bunga, tempat samlung, kre bambu, kipas, dan lain-lainnya. Kemudian Ibu lanjutkan yang nomor 3, yaitu rotan. Rotan di sini merupakan hasil kekayaan alam sangat besar di Indonesia. Tumbuhan yang bersifat kuat dan lentur sehingga cocok untuk kerajinan. Jenis-jenis rotan antara lain rotan semambu, rotan buyung, dan lain-lainnya. Teknik pembuatan kerajinan rotan dengan cara dianyam, diikat, dan lain-lainnya. Alat-alat yang digunakan untuk membuat kerajinan rotan antara lain: 1. Kapak, 2. Pisau, 3. Amplas, 4. Gergaji. Contoh-contoh kerajinan rotan adalah kre rotan, meja, kursi, almari rotan, keranjang rotan, tas, dan lain-lainnya. Nah, yang nomor 4 sekarang Ibu lanjutkan dengan batu. Batu banyak jenisnya. Jenis batu yang bisa digunakan untuk kerajinan seperti batu hitam yang keras dan batu padas yang berwarna putih yang banyak digunakan
menjadi kerajinan interior dan eksterior. Teknik pembuatan dengan cara diukir atau dipahat. Alat-alat yang digunakan untuk kerajinan batu adalah alat khusus, mulai alat pahat, gerinda, mesin potong batu, dan lain-lainnya. Contoh dari kerajinan batu adalah patung dan lain-lainnya. Sekian materi hari ini. Terima kasih, selamat menyimak.